Halo, aku Andres Adelio. Buat teman-teman semua jangan lupa tunggu dan saksikan sinetron terbaruku hanya di RCTI. Sinetron terbaru aku ini bener-bener seru banget dan wajib banget kalian tonton karena segi ceritanya sangat-sangat menarik. Ada drama keluarga, percintaan, tahta. Halo pemirsa Gospot, ketemu lagi sama aku Andres Adelio yang biasanya mungkin kita ketemunya di lokasi syuting dahsyat. Sekarang aku lagi di lokasi syuting serial ataupun sinetron terbaruku yang akan tayang di RCTI. Belum boleh dikasih tahu judulnya dan pokoknya belum boleh dikasih tahu, masih dirahasiain. Jadi eh, kita sebatas ngasih tahu cuma lagi di tempat syuting aja. Spill dikit pemainnya sama Ranti Maria, sama Ryan Wijaya dan banyak lagi. Nah itu dia tuh katanya tadi teman-teman pada mau tahu isi tas aku kalau syuting tuh apa aja. Nah aku tuh orangnya simple, jadi mungkin kalau cewek kan bawaannya banyak, kalau cowok mah cuman kayak bawa satu tas kayak gini doang udah cukup banget nih. Sisanya paling kayak baju apa segala macam itu ditaruh di koper atau di hanger terus dititipin di tim kostum. Sisanya ini doang. Nah isinya adalah di dalam tas ada tas lagi. Kalau ini lebih ke dompet, dompet terus sama handphone lagi di charge. Harusnya handphone di sini. Ini tas untuk handphone sama kunci mobil. Udah, tas kecil ini cuma ini doang isinya. Kita buka yang lain. Apalagi ya? Oh ini tas makeup. Nah, jadi supaya kita nggak jerawatan, walaupun cowok juga harus aware. Betul, kan biasanya kalau kita nggak bawa, biasanya sih dulu juga aku kayak gitu, maksudnya cuek aja udah makeup dari sini, pakai punya mereka. Ternyata kan emang nggak boleh kotor, karena kan pakainya buat rame-rame kan. Nah harus punya sendiri. Nah ini ada concealer, terus ada ini kuasnya. Kuasnya ini bisa dikeluarin gini. Tuh, ini kuasnya jadi sendiri, jadi kan nggak dicampur-campur sama orang. Terus juga biasanya kalau yang sensitif iya, yang kulitnya sensitif bisa jadi jerawatan. Terus ini ya cuman bedak. Terus kalau cowok apa sih paling kertas minyak gitu ya. Kertas minyak udah. Gak pakai apa-apa lagi sih. Paling gel rambut. Gel rambutnya di mana ya? Kayak di dalam tas deh karena nggak muat kan. Ya nih gel rambut. Setelah ditacap di Tuh. sini, tacap lagi atau belum? Pakai yang tadi aja. Pakai yang punya sendiri itu. Itu ini belt isinya. Belt buat syuting tuh. Ikat pinggang ya? Ikat pinggang iya. Bawa sendiri. Terus ini pakai tas buat ini nih kemarin kantongnya lagi hilang. Ini sabun cuci muka. Kalau kelihatan ya semoga kelihatan sikat gigi sama odol. Jadi aku kalau habis makan tuh biasanya kan nggak enak ya kalau kita syuting habis makan kesian lawan mainnya kan mulutnya bau nanti. Jadi harus sikat giginya harus rajin. Terus deodoran. Deodoran kacamata ini pasta gigi lagi. Terus Kacamata kandes kan bukan kacamata kuda ya? bukan dong, jangan dong kacamata sendiri buat adegan. Ini sunscreen buat badan. Kalau di Terus syuting di luar-luar ya? betul kalau outdoor. Nah, ini yang buat muka, sunscreen juga sama. Terus gel rambut lagi. Terus speaker kalau bete di base camp dengerin lagu. Udah itu doang isinya. Nah, yang di depan apa tuh Pak? Yang di depan coba kita lihat. Parfum, permen. Ini kunci. Permen lagi. Udah itu doang sih. Ini juga sunscreen sama aja sih buat perlengkapan syuting semua. Soalnya tema tas kerja kan. Gimana persiapannya nih Kak? Buat sinetron baru ya. Buat sinetron baru tentu persiapannya harus bagus, harus matang karena kita pasti selalu kan pengen ngasih yang terbaik. Banyak tantangannya karena di sini harus jadi peran antagonis di mana itu sangat sulit buat aku pribadi itu sulit banget karena biasanya kan perannya kayak gitu ya kalau nggak komedi protagonis pokoknya menderita atau jadi yang kayak kemarin terakhir kan jadi boy jadi superhero nya lah ibaratnya sekarang malah suruh jadi penjahatnya. Tapi ngomong-ngomong ini dulu nih yang barang-barang yang dibawa tuh, Mm-mm. yang paling kelimpungan kalau misalnya dari yang bawa nih Kalau ketinggalan ya, kalau ketinggalan handphone, charger, sama tas makeup tadi.
Karena kalau itu ketinggalan kita terpaksa harus pakai dari punya tim. Kadang sebenarnya di luar kotornya, di luar kayak kecampur sama orangnya, lebih ke tone warnanya kan beda. Kan tone kulit orang beda-beda. Betul, kulitnya jadinya beda. Misalnya biasanya pakai yang nomor berapa, sedangkan mereka kan nggak mungkin punya lengkap ya. Pasti kan jadinya kayak aduh gimana ya kurang maksimal nih gitu sih. Karena itu penting aja sih. Handphone, charger sama tas makeup. Tapi emang selalu harus kalau syuting bawa perlengkapan syuting Eh, atau Emang selalu bawa. selalu ya? Jadi ini emang ini tas kerja, jadi nggak pernah dibongkar-bongkar kecuali kalau ada yang habis, sisanya taruh dalam aja. Jadi begitu dari rumah mandi segala macam tinggal bawa satu gitu, jadi nggak repot nenteng-nenteng. Semua ada di dalam, sama sisanya paling di mobil. Sepatu, baju segala macem, semua di mobil sama di tas ini. Makanya jadi enak kemana-mana. Nah itu dia pemirsa tadi isi tas kerjaku, isi tas untuk syuting, perlengkapannya, apa aja isinya, hal-hal penting yang harus dibawa. Kalian udah lihat semuanya, makasih udah ngikutin. Kak Anes, gimana nih untuk persiapan di sinetron baru ini? Kak Anes sendiri gimana nih? Entah itu jasmani atau rohani atau Oke, jadi kalau bicara persiapannya lebih ke penampilan karena memang dituntut untuk beda dari sinetron yang sebelumnya, dari sesimpel model rambut, terus berat badan, penampilan outfitnya itu semua beda karena yang sekarang tuh lebih ke formal, jas, celana bahan, pantofel, terus blazer gitu-gitu. Jadi bener-bener office wear, bener-bener apa ya, stylean pengusaha muda gitu. Jadi lebih serius dan lebih dewasa. persiapan lain-lainnya ada lagi nggak yang perintilan-perintilan? Paling kemarin itu sempat fokus ke gym karena memang secara figur badannya harus lebih diisi katanya. Cuman memang namanya kadang kita di gym itu edik kan. Nah tuh aku kemarin sempat lucunya over berat badannya karena terlalu satu porsi latihannya terlalu berat, kedua porsi makannya terlalu over juga jadi larinya ke pipi sama ke badan. Tapi kemarin 1 bulan terakhir aku cutting, aku potong lagi, aku turunin lagi. Dan Jadi turun berapa nih? Apa naik berapa? tadinya berat badan kan 70, terakhir itu sempat ke 77, sekarang udah ke 75. Jadi idealnya emang di 75 katanya. Dari 70 tuh Kak. Dari 70. Itu cuman karena banyak makan sama porsi latihan. Naiknya cepet banget. Padahal belum pakai susu, vitamin apa segala macam belum. Tapi cukup sih karena latihan sama makan aja. Ada cerita-cerita mungkin ke teman-teman atau keluarga responnya gimana? Oh udah jadi ada sinetron lagi nih Anes, jadi udah bisa melihat dong fans-fans di Dahsyat atau gimana? Insya Allah di Dahsyat akan terus tetap ada karena kan emang dibagi waktunya kita untuk sama-sama untuk bendera yang sama ya, produksi untuk RCTI juga. Jadi semaksimal mungkin teman-teman di lokasi syuting sinetron berbagi waktu, berbagi jadwal sama tim di Dahsyat karena dua-duanya penting buat aku. Jadi kalau disuruh mengorbankan untuk memilih kayaknya agak berat ya. Nah, terus temen-temen happy apa gimana? Keluarga Iya, sebenarnya kemarin kan terakhir selesai sinetron itu sekitar 3 bulan lalu. Terus lebih ngisinya lebih ke program karena memang sempat ada titik jenuh gitu, maksudnya kayak bertahun-tahun sinetron terus menerus gak berhenti-berhenti. Kangen vibes syuting program yang kita cuma sejam 2 jam pulang, sejam 2 jam pulang ketemu orang baru dari TV satu ke TV yang lain. Terus tiba-tiba dapat kesempatan lagi untuk mulai sinetron baru di RCTI, jadi harus disambut dengan baik. stripping dong berarti nih Kak. Betul, akhirnya harus syuting setiap hari lagi dari pagi ke malam. Nah untuk syuting sendiri gimana di lokasi syuting? Vibe-nya mungkin akan ketemu Ranti. Iya. Jadi Ada yang kenal, ada yang apa, ada yang belum kenal. sebagian besar untungnya kenal semua, bahkan sama kru-krunya juga. Ini sebagian kru-kru yang syuting bareng aku di Putri Untuk Pangeran, di Anak Jalanan. Jadi tidak butuh waktu adaptasi yang lama. Begitupun juga dengan lawan main, ada Ranti Maria, ada Ryan Wijaya, itu orang-orang hebat yang memang sudah pernah bekerja sama-sama aku sebelumnya. Jadi untuk chemistry sudah lebih terbantu gitu karena sudah lebih kenal sebelumnya. Paling ke pemain-pemain yang lainnya yang kayak orang tuanya atau kayak plot-plot
penjahatnya ataupun siapa-siapanya yang mungkin baru aku kenal di judul ini. Tapi by proses pasti kan kita kayak di belakang nunggu syuting ini kan ngobrol-ngobrol, main game, sharing, jadinya lebih dekat lagi. Boleh tahu sedikit nggak mungkin peran yang dimainkan Kak sendiri? Oke, jadi perannya di sini namanya Greg. Greg ini anak pengusaha, kaya raya, ambisinya besar. Terus juga dia akan menjadi pengganti ayahnya untuk memegang perusahaannya. Cuman memang ternyata selain dia pengen menguasai perusahaan orang tuanya, dia juga punya ambisi-ambisi tertentu yang dimana nanti akan menjadi bumbu dan plot twist di cerita sinetron baru ini. Nah itu bumbu-bumbu tertentunya berarti kakak nanti berperan antagonis atau gimana? Betul, lebih ke antagonis kali ini. Makanya butuh effort yang lebih besar dan itu tadi menjadi senjata, menjadi bumbu dari sinetron baru ini adalah cerita karena banyak plot twistnya, ceritanya juga cukup menegangkan sih karena drama-drama dewasa gitu kan. Oh ada ini nggak? Ada perbedaan dengan sinetron sebelum-sebelumnya gimana nih? Kalau ini paling beda kayaknya belum pernah atau gimana? Lebih ke karena sebelumnya kan kalau secara peran kalau nggak jadi anak sekolah jadi anak-anak kampus gitu ya. Sedangkan di sini genrenya dramanya lebih dewasa, lebih ya contoh kayak pakaian aja udah office wear terus gitu. Jadi artinya pembawaannya juga harus lebih matang, lebih dewasa. Latihan-latihan juga dong berarti. Paling pendalaman karakter aja sih. Cari-cari referensi. Nah untuk kakak sendiri ini ada sharing-sharing ke teman-teman? Pasti. Ini pertama kalinya atau udah pernah? Kalau sharing lebih ke sutradara mungkin ya, sutradara dan tim untuk ngobrol gimana kira-kira karakternya mau dibawa seperti apa pembawaannya dan lain-lainnya lebih ke sutradara sih, tektoknya. Tapi kalau untuk menyiapkan chemistry udah aman lah ya Kak, kenal sama karantina? Insya Allah karena Insya Allah karena udah pernah syuting bareng jadi harusnya lebih mudah semuanya. Nah, Kak untuk update Aspara gimana? Kita ada posting di IG. Kalau tahu ada yang udah cekcok, gebetan yang kita incer lagi goyang. Oh enggak sih itu konten doang sih. Mungkin kakak sekarang udah ada pasangan. Belum. Update sedikit ya sih. Sejauh ini kalau soal asmara belum ada, masih sendiri. Cuman kalau yang deket pasti ada. Nggak munafik pasti ada. Cuman memang mungkin butuh waktu untuk bisa bilangnya, untuk bisa bener-bener official menjadi pasangan gitu ya. Sejauh ini masih dekat-dekat aja sih. Oh, udah banyak yang ngantri. Enggak banyak. Cuman ada. Udah berapa lama dan itu dari dunia entertain juga sih? Iya, sama-sama pekerja seni juga karena mungkin lebih enak ya, maksudnya lebih mengerti ranahnya sama, terus juga bekerja di bidang yang sama. Beda-beda sih, ada yang nggak suka dari sama-sama pekerja seni, kalau dari aku fleksibel sih, tapi kali ini yang lagi dekat iya. Udah berapa lama nih Kak dekatnya dengan Beberapa bulan lah, beberapa bulan. siapa sih Kak gitu? Iya belum boleh tahu. Ntar kalau udah official kita posting, nah kan jadinya pada tahu juga tuh. Sosoknya gimana? Apa emang itu yang Kak Andres cari selama ini atau gimana? Belum bisa bilang karena masih tahap perkenalan, pendekatan. Jadi untuk menjadi sebuah kriteria yang ideal kan butuh waktu untuk tahu ya. Jadi aku belum bisa ngomong sih. Ada target nggak sih misalnya dari keluarga atau Enggak, keluarga untungnya tidak pernah menekan sih. Mama dulu sempat kayak nikah muda aja, maksudnya jangan terlalu tua. Jadi nanti sama anak jaraknya deket. Cuman kan jodoh mati gitu-gitu kan, rezeki itu kan udah ada yang atur. Jadi sekeras apapun kita berusaha untuk matokin, kalau emang belum ya belum sih. Jadi dibawa jalan aja. Halo, aku Andres Adelio. Buat teman-teman semua jangan lupa tunggu dan saksikan sinetron terbaruku hanya di RCTI. Jadi sekarang aku ada di lokasi syuting judul terbaru aku yang akan segera tayang di RCTI. masih ngobrol spill juga ya untuk judul dan ini? Untuk judulnya masih belum boleh spill, yang jelas #R. Itu cluenya. Apa tuh Kak? Tayangnya segera, untuk tanggalnya juga kayaknya masih belum boleh kita spill juga, tapi bener-bener segera banget. Kita aja ini udah ngerjain banyak episodenya soalnya. Boleh tahu nggak Kak dikit peran yang dimainkan dan persiapannya seperti apa nih Kak? Oke. Jadi aku di sini berperan sebagai Duwita. Siapa Kak mau? Duwita. Ya.
Jadi Duita ini adalah anak konglomerat, anak orang kaya raya yang baru pulang dari London untuk mengejar mimpinya bangun bisnis di Jakarta. Nah, di Jakarta ini dia mempunyai bodyguard karena dia tuh dikawal terus ya, karena banyak yang mau mengganggu karena jabatan papaku yang begitu tinggi gitu. Jadi aku akhirnya ada konflik sama bodyguardku ini, terus juga aku ada konflik perjodohan, ada dramanya juga, dan ada friendshipnya juga gitu. Nanti kalau sekarang perannya gimana? Antagonis atau protagonis? Masih protagonis sejauh ini, selalu protagonis. Ada perbedaan nggak nih Kak dengan sinetron sebelumnya kakak? Mungkin perbedaannya adalah aku nggak pernah main sinetron yang awalnya aku udah langsung orang kaya. Jadi kayak Pupa itu pun udah makan berapa ratus episode baru aku jadi orang kaya. Jadi ini bener-bener exciting banget buat aku. Dari episode 1 aku udah bisa pakai kuku, udah bisa pakai perhiasan, baju fashionable, rambut juga curly. Ini pertama kalinya dan aku senang banget dapat peran orang kaya, anak orang kaya gitu. Nah, untuk chemistry dengan teman-teman waktu itu udah kenal semua atau ada yang baru juga gimana sih? Pendapatan chemistry-nya? Oke, kalau lawan main, Ryan udah pasti kenal. Andres juga udah kenal. Mungkin teman-teman aku yang baru sih, Malida gitu-gitu aku baru kenal di judul ini. Tapi untuk Mama Amara udah kenal. Dedi Reza udah kenal, papaku belum sih. Dan kru juga aku udah pernah kenal. Jadi kayak sekitar 5 tahun lalu aku udah pernah kerja bareng di judul waktu itu dan ketemu lagi aku masih 15 tahun dan sekarang ketemu lagi aku udah 23 tahun guys. Jadi aku sebenarnya kenal nih sama kru-kru ini semua gitu. Ada persiapan spesifik nggak kayak Kak Andes dia harus turunin berat badan untuk jadi perannya kalau kakak sendiri Oke. gimana sih? Sebenarnya nggak ada sih, mungkin karena rambutku juga kebetulan udah pendek. Terus juga aku tinggal sesuaiin aja sih rambut yang curly, gaya yang fashionable. Kalau untuk sisanya yang lain paling aku mempersiapkan karakterku yang sedikit cerewet dan sedikit usil sih. Karena sebelumnya aku belum pernah dapat peran yang usil. Aku tuh selalu dapat yang kalem, nangis-nangis terus gitu. Gimana dengan peranannya tuh? Apa sekarang lebih mirip agak mirip aslinya atau memang semuanya beda tapi ini hal baru aja atau gimana? Sebenarnya sih mainin Dwita tuh enak banget ya karena bener-bener emang mirip Ranti aja gitu memang. Cuman bedanya Dwita ini mungkin agak sedikit lebih cerewet aja gitu. Cuman kita sama-sama gayanya juga lumayan mirip. Terus juga aku orangnya emang usil. Kalau sama orang-orang yang nyebelin tuh aku lebih nyebelin lagi. Aku tuh usil gitu sama kayak Dwita. Terus juga yang lainnya mirip sih gaya bicara apa segala macam. Jadi sebenarnya fun sih karena mirip-mirip lah. Gimana nih untuk akhirnya bisa bermain lagi sama pasangan? Ada yang dipersiapkan atau apa nggak takut apa nanti atau tetap profesionalitas semuanya atau ada keuntungan dan ininya atau untung semua? Kekurangannya sampai sejauh ini belum ada ya, jadi semuanya hanyalah kelebihan gitu. Kelebihannya tuh satu, bersyukur dan senang banget bisa ketemu di project yang menurut aku ceritanya bagus banget. Jadi aku senang ketemu sama dia di judul ini, judul yang spesifik ini bagus. Terus juga kita juga orangnya kan berawal dari temen ya kita berdua. Jadi pas di lokasi tuh emang nggak berasa pacaran kayak apa ya, kayak emang beneran kita udah pernah kerja bareng dan kita profesional. Terus kita juga bisa ketemu tiap hari juga bonusnya karena kebetulan dia bodyguardku jadi selalu ngintilin aku kemana-mana. Jadi bener-bener sejauh ini nggak ada kekurangannya sama sekali sih. Respon teman-teman keluarga gimana tuh? Aku kamu kayak nostalgia ya, maksudnya Uh, sama Rian sendiri sebenarnya kita kayak flashback gitu. Kalau untuk sama Ryannya sih kebetulan memang kita menantikan judul bareng lagi karena stripping terakhir kita tuh udah lama banget. Jadi yang pasti kita udah dari reading aja kita udah kayak ih seru banget ya, ini bakal seru sih, ini bakal asik sih dan lain-lain. Tapi kalau keluarga mereka mendukung banget kita sejudul, mamaku, omku juga seneng banget. Akhirnya sejudul sama Ryan gitu. Jadi aku juga nggak perlu capek-capek kapan ketemu Ryan ya kalau misalnya dia sibuk aku sibuk gitu karena kita sibuknya bareng nanti dapat liburnya bareng gitu. Jadi fans-fans juga udah pada seneng banget karena kebetulan fans aku dan Ryan nih loyal banget dan banyak banget. Jadi mereka menantikan hari ini, hari dimana aku sinetronnya bareng. Jadi aku seneng sih, mereka seneng banget, excited di sosial media. Ada komen-komen yang nggak yang masih ingat yang nggak terlupakan ini banget komen di sini fansnya
Sebenarnya sih kalau fans tuh emang udah dari lama, dari kita masih dengan judul masing-masing tuh fans-fansku sama Ryan selalu ngetekin kapan nih. Sampai Mas Bakti ada orang MNC juga sampai dikejar, Mas Reno produserku juga dikejar di DM terus, kapan nih Ranti sama Ryan, kapan nih gitu. Jadi itu selalu aku ingat sih. Jadi hari ini waktu mereka tahu kita seproject bareng, mereka benar-benar senang banget gitu. Kakak sendiri balas sendiri kita main bareng nih gitu. Kira rame tuh. Sebenarnya awalnya bukan aku sih, kayaknya awalnya kayaknya taunya dari sosmed aja gitu, terus mereka kayak menebak-nebak sendiri sampai akhirnya aku juga upload dan mereka jadi tahu oh bener nih syuting bareng gitu. Kak, kemarin habis liburan atau gimana mungkin boleh cerita sedikit. Ah. Ada rencana liburan lagi tahun ini kemana gitu? Jadi Liburannya tahun baru aku di Hong Kong, aku sama Ryan sama sahabatku Laura dan Indra juga. Jadi kita sotoy aja, nggak pernah ke Hong Kong tapi sotoy ke Hong Kong, nggak ngerti bahasanya, tulisannya. Cuman itu seru banget, kita juga nggak pakai tour guide, jadi kita benar-benar sendiri. Cuma itu benar-benar tidak terlupakan karena kita tahun baruan di Disneyland, salah satu tempat yang aku selalu berharap aku datengin sebelum aku mati gitu. Jadi aku seneng banget. kesampaian ya. Akhirnya kesampean Disneyland pertama aku di Hong Kong. Karena Ryan udah janji mau ajak aku ke Disneyland, udah dari pertama kenal dia lah. Dan akhirnya beneran dia bawa aku ke Disneyland, iya. Terus sama sahabat-sahabatku, terus kita 7 hari lah di sana gitu. Ada rencana lagi mungkin yang belum kesampaian di tahun ini dari tahun sebelumnya. Mungkin kakak mau invest atau bisnis atau Oh, mungkin menikah. Sebenarnya sih kalau untuk bisnis ada beberapa yang lagi dipikirkan karena aku pengen di tahun ini ada yang aku keluarkan gitu, cuman masih belum bisa aku spill apa-apa. Tapi kalau untuk yang lainnya aku pengen banget liburan lagi walaupun aku aku tahu mungkin aku nggak akan bisa liburan karena stripping, tapi aku pengen banget ke Jepang karena aku belum pernah ke sana. Jadi aku pengennya sih liburan ya kalau untuk tahun ini pengen sama keluargaku sih, bukan cuman sama Ryan dan sahabatku gitu. Ini kak, ini kan udah 3 kali ulang tahun ya kayak di Bita kemarin. Ada nggak sih obrolan lebih spesifik lagi untuk Eh, lebih lagi mungkin apa kita 2 tahun lagi lah ya. eh, nggak ada sesuatu yang spesifik sih, kita sama-sama menantikan hari itu, tapi kita juga belum membicarakan hari itu kapan. Kita juga belum mempersiapkan apa-apa. Cuman aku sama Ryan tuh tipe orang yang sama-sama kalau punya hubungan tuh serius. Jadi pasti arahnya ke sana. Cuman untuk sekarang kita kebetulan dapat proyek bareng, rezeki bisa ngumpulin bareng. Jadi kita santai aja sih. Kita nggak tahu ya, mungkin Keluarga mungkin enggak sih kebetulan karena kita berdua masih sama-sama muda, bedanya juga tipis umurnya, jadi keluarga juga masih yang yaudahlah syuting dulu aja bareng, siapa tahu dapat berapa ratus episode, setelah itu baru dipikirin gimana gitu. nggak ada target tahun aku udah umur segini. Aku sih bukan tipe orang yang menargetkan umur dengan pernikahan, jadi enggak sih. Harapannya selanjutnya pinginnya gimana terus programnya berarti spill di jangan lupa kalian harus pantengin terus. Oke guys, jadi sinetron terbaru aku ini bener-bener seru banget dan wajib banget kalian tonton karena segi ceritanya sangat-sangat menarik, ada drama keluarga, percintaan, tahta, pokoknya banyak banget, actionnya juga keren banget, jadi kalian harus banget nonton sinetron terbaru aku ini. Harapanku semoga kalian bisa menerima sinetron ini, kalian bisa ikut seru dan ikut merasakan apa yang kami semua pemain rasakan di saat memerankan karakter-karakter di judul ini. Jadi pantengin terus RCTI dan sebentar lagi segera judul aku akan tayang hanya di RCTI.